Berkenaan dengan khotbahnya Bapak Pendeta Samuel Kusuma yang menyinggung penyembah Yahweh, maka saya sebagai penyembah Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach terbeban untuk menyanggah isi khotbahnya. Taruh hati Anda di sudut netral agar Anda dapat menemukan kebenaran atas sanggahan saya ini. Kalau sanggahan saya salah, tolong saya diberitahu di mana letak kesalahannya. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati Anda. Mari angkat tanganmu sekali lagi, katakan, surround me with your presence, Lord. Anoint me with your presence on me. Semua katakan, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku Tuhan, urapiku dengan minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu Tuhan, dengan minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu. Sorak-sorai paling meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Lebih meriah lagi, haleluya. Sampaikan firman-Mu, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah. Siapa percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi setiap kita? Coba saudara lihat ke depan. Tahukah saudara apa arti salib? Kalau saya bertanya pada setiap Bapak Ibu sekalian, waktu engkau melihat salib, apa image yang keluar dalam pikiran saudara? Ada yang berkata salib itu lambang orang Kristen. Tidak salah. Salib itu lambang korban Yesus di kayu salib. Tidak salah. Tapi tahukah saudara, apa sebetulnya arti salib itu buat kita semua? Kenapa kekristenan kita digambarkan dengan salib? Mari kita melihat dengan dalam. Apa itu arti salib? Salib itu bicara soal kasih Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tahukah saudara kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Tiap minggu pertama kita memperingati korbannya kembali, memperingati perjamuan kudus. Menerima roti dan anggur persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, satu hal. Salib itu bicara soal kasih. Salib itu bicara soal bahasa sekarang cintanya Tuhan atas kita. Tahukah saudara betapa Tuhan mengasihi setiap kita? Betapa Tuhan mencintai setiap kita? Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia menerima kita apa adanya. Dia tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita, dosa kita, kejahatan yang kita buat. Karena kasih-Nya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Bapa kepada kita. Bukan kasih yang biasa. Kasih yang sangat besar. Dalam bahasa aslinya dikatakan kasih agapeo. Kasih ilahi. Kasih tanpa syarat.
Yang mengerti katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia ini sedang kehilangan kasih. Bahkan orang Kristen pun bisa kehilangan kasih. Tadi pagi dalam perenungan saya mempersiapkan firman ini sepanjang minggu ini. Tadi pagi Tuhan bangunkan saya jam 4 pagi. Biasa saya bangun setengah 5, jam 5. Tapi tadi pagi Tuhan bangunkan saya jam 4 pagi. Dalam perenungan firman ini Tuhan bicara begini kepada saya. Satu. Aku cuma tanya satu kepada engkau, Samuel. Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang sama Tuhan tanyakan buat setiap kita. Maaf saudara. Berkat kita butuhkan. Mujizat kita butuhkan. Kesembuhan kita butuhkan. Yang percaya katakan amin. Tapi lebih daripada semua itu, yang kita butuhkan adalah kasih dari Tuhan Bapa kita. Siapa yang setuju dengan saya? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tutup mata saudara. Biarkan Tuhan memenuhi kita dengan kasih-Nya. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa. Katakan sama-sama, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga. Mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mari angkat tangan kananmu. Mengalir, 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 mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Jemaat saja mengalir, katakan mengalir. Terima kasih Tuhan. Saudara percaya kasih-Nya memenuhi hidup kita. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Kalau saudara tahu kenapa muncul perselisihan di rumah tangga, kenapa muncul persoalan dengan diri kita sendiri, kenapa muncul persoalan orang tua dengan anak, tahukah saudara, manusia itu makhluk
yang dicipta Tuhan seperti gambar Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Peta dan gambar Allah, imago Dei. Ketika Tuhan menciptakan isi bumi termasuk manusia, Dia menciptakan menurut rupa dan citranya, dan yang berfirman itu bukan Allah, tetapi Yahweh. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 berbunyi demikian. Wa yomer Elohim naase Adam bet salmanu kitmu tenu weyirdu fitgat hayam ufaf hasamayim ufat hema ufkal haaretz ufkal haremes haromes al haaretz, yang artinya, dan Elohim berfirman, marilah kita membuat manusia dalam citra kita menurut rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di langit, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala yang melata yang merayap di muka bumi. Jadi ayat di sini yang disebut dengan Elohim adalah Yahweh. Tuhan kita adalah kasih. Manusia tidak bisa hidup tanpa kasih. Manusia hidup mengasihi dan dikasih. Yang sudah dikatakan amin. Kenapa muncul orang-orang persoalan dalam hidupnya? Karena kasihnya, Alkitab berkata, telah tawar. Selama ada kasih, mungkin suami saudara bisa salah ngomong. Mungkin orang tua saudara bisa salah ngomong. Istrimu bisa salah bicara. Atau salah bersikap. Tapi karena ada kasih, firman Tuhan berkata, kasih itu menutupi sekali pelanggaran. Banyak orang komplain dengan orang lain. Ada suami komplain tentang istrinya, istri komplain tentang suaminya. Sebenarnya kalau mau ditanya satu, orang tua komplain dengan anaknya, anak komplain dengan orang tua. Satu pertanyaannya. Karena sebetulnya mereka sedang kehilangan kasih. Mari kita mengubah konsep hidup kita. Kita bukan menuntut orang lain. Mari kita mau menerima orang lain apa adanya. Karena Tuhan juga menerima kita apa adanya. Tepuk tangannya balai meriah buat Allah kita. Saya aja sudah baca Kidung Agung. Terima kasih Ibu Edita sudah datang. Beliau salah satu pejabat dari Departemen Agama. Jakarta baru tiba. Beliau membantu kita untuk sekolah teologi kita untuk ke depan, saudara. Mari kita membuka Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Saudara lihat kekuatan cinta. Kekuatan kasih itu luar biasa. Bahkan lebih kuat dari maut, saudara. Kenapa Tuhan Yesus mau mati di kayu salib? Kenapa mau dia disiksa, dia menebus dosa umat manusia? Satu kata, karena kasihnya kepada kita. Karena kasihnya kepada manusia. Karena cintanya Tuhan kepada kita semua. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Ayat B katakan 1, 2, 3 garis bawahi. Karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Yang percaya firman Tuhan ya dan amin sama-sama katakan amin. Yang berbahagia ada yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, garis bawahi kata-kata karena cinta kuat seperti maut. Artinya, kalau kita berkata kita menerima kasih Tuhan, kita menerima cinta Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Lambaikan tangan saudara. Tepuk tangannya balai meriah buat Allah kita. Saya percaya bahwa Tuhan
sangat mengasihi kita dan kita menerima kasih-Nya. Amin. Kalau engkau mengasihi dan menerima kasih Tuhan, berarti saudara harus tahu kekuatan, cinta, muatan, kasih yang Tuhan beri dan kita terima. Itu di dalamnya ada unsur pengorbanan Yesus. Di dalamnya muatan, istilah bahasa fisikanya mungkin molekulnya. Itu isinya adalah pengorbanan Yesus sampai mati di kayu salib. Berarti kalau kita menerima kasih Tuhan dan kita menyalurkan kasih Tuhan, berarti kita pun harus punya kasih yang sama. Kita harus punya muatan kasih yang sama. Saya kalau ucapkan kata firman ini, saudara pasti hafal. Ulangan pasal 6 dikatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatan. Dan kasihilah apa? Sesamamu seperti dirimu sendiri. Ulangan 6 bunyinya bukan seperti yang Pak Samuel katakan tadi. Mari kita buka kitab Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Bunyinya wa ahafta et Yahweh Eloheka bekal lefafka ufkal nafsaka ufkal madaika, yang artinya kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi bunyinya bukan kasihilah Tuhan Allahmu, melainkan kasihilah Yahweh Tuhanmu atau kasihilah Yahweh Elohimmu. Standar kasih bukan seperti dunia berikan. Standar kasih surgawi itu lebih daripada dunia. Dunia itu kalau mengasihi ada embel-embelnya. Dunia itu mengasihi ada bayarannya. Ada pepatah Jakarta, ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang kutendang. Tuhan kalau mau bahasanya orang Jakarta, dia akan ngomong gini. Tidak ada uang, Tuhan tetap sayang. Ada uang, Tuhan juga sayang. Apapun yang kau alami, Tuhan tetap sayang. Dan Tuhan tidak pernah menendang kita. Yang mengerti katakan amin. Saya ajak saudara lihat beberapa ayat kebenaran ini sebagai dasar. Mari kita kembali kepada kasih standar kerajaan surga. Kenapa ada suami bisa benci, pahit, kecewa dengan istrinya? Oh, lain kalau seperti Mas Afir Samuel Aprianto, memang nama sama. Yang nanti tanggal 9 bulan 9 tahun 2009, tapi dia jam 10 ya, jam 9 ya, jam 9 lebih 9 menit, 9 detik, dia menikah saudara, tapi jangan anaknya 9. Dia nikah, saudara kalau orang lagi jatuh cinta, waduh semua baik. Tadi staf kita Pak Arifin juga, dia juga tanggal 9 bulan 9 2009 dia menikah juga. Puji Tuhan, tanggal 9 bulan 9 ini yang menikah cuma 2. Saya khawatir 90 saudara. Yang lain menyusul. Coba orang kalau lagi jatuh cinta, semuanya rasanya indah. Betul? Betul? Coba ibu, bapak, kalau ibu-ibu yang udah nikah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, cintanya gimana? Pak, jangan ngomong cinta-cinta. Dulu waktu pacaran kesenggol, ada muatan-muatan listrik saudara. Tapi kalau begitu sudah nikah 1 tahun, 2 tahun, saya tahu aslinya dia. Saya tahu kalau dia tidur, waduh, double stereo.
Double stereo maksudnya ini gensetnya makin besar, saudara. Jadi kalau hidup maksudnya bangun bersuara, tidur pun bersuara. Maksudnya mendengkur ngorok. Tergantung berapa PK gensetnya. Yang 100 PK dan 200 PK. Macam-macam orang mendengkur, saudara. Kalau nggak percaya tanya ibu-ibu. Yang suaminya telah mengembang ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang. Istri dulu mungkin langsing. Setelah menikah punya anak 1, anak 2. Kata pemerintah 2 saja cukup. 3 berkat. 4 kebanyakan. 5 masalah. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau udah tidak langsing tapi langsung. Apakah cinta kita, kasih kita sama muatannya sebelum? Atau mulai turun. Dulu sebelum nikah panggil sayang, honey, sayang, cintaku, kekasihku, merpatiku, perkututku, kutilangku, macam-macam, saudara. Tapi kalau sudah nikah setahun, 2 tahun, 10 tahun, mulai lain, panggil nama. Sin. 15 tahun mulai lain. He. Kenapa cinta kita mesti berubah? Tuhan itu mengasihi kita kekal. Kasih kita juga harus kekal. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus. Oh, kalau ada cinta kasih, pengorbanan itu akan muncul. Meskipun engkau tidak mengasihi aku akan mengasihi engkau. Meskipun kamu menolak aku tetap menerima engkau. Meskipun tetap. Kita lihat sekarang, tolong multimedia bisa ditayangkan. Tuhan memberitahukan pada kita satu kebenaran tentang mengasihi. Ulangan pasal 6. Ayat yang kelima. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Ulangan 6 ayat yang kelima. Multimedia tolong ditayangkan. Kita baca sama-sama. Ulangan 6 ayat 5. 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. 3. Dengan segenap kekuatan. Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah kau perhatikan. Jadi kata mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, bukan himbauan, bukan wejangan, tapi ini adalah perintah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ulangan 6 ayat 5 dan 6 bunyinya bukan seperti yang Pak Samuel tadi katakan. Mari kita buka kitab Ulangan 6 ayat yang kelima. Bunyinya demikian. Wa ahafta et Yahweh Elohika bekal lefafka ufkal nafseka ufkal badaika, yang artinya kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi bukan kasihlah Tuhan Allahmu, melainkan kasihlah Yahweh Tuhanmu atau kasihlah Yahweh Elohimu. Sedangkan ayat yang ke-6 berbunyi,
wahayu hatfarim haele asher anoki metsa mekahayom alfafafka, yang artinya, dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu. Kalau saudara mau mengalami hidup yang sesungguhnya, kekristenan yang sesungguhnya, engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu, satu, segenap hatimu. Dengan terjemahan yang benar dari bahasa Ibrani yang sudah saya sampaikan tadi, maka statementnya adalah, kalau Anda mau mengalami hidup yang sesungguhnya, kekristenan yang sesungguhnya, engkau harus mengasihi Yahweh Tuhanmu. Hati bicara soal bagian yang terdalam, roh kita, dari dasar kekuatan yang di dalam kita. Dua, segenap jiwamu, bicara soal pikiran, perasaan, kehendak kita. Segenap kekuatanmu, bicara fisikly kita. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan cuma segenap hati, tapi harus segenap jiwa, segenap kekuatan kita, tubuh, jiwa, roh kita. Kita mau mengasihi Tuhan segenap, tidak 90 genap, 80 genap, 5 genap, segenap, utuh, bulat, mengasihi Tuhan. Yang setuju dengan saya, sama-sama mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Ini perintah Tuhan. Ngomong sebelahnya, perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Yesus menegaskan lagi. Kita baca Injil Matius. Matius pasal 22. Matius 22 ayat 37 mulai. Yesus mengatakan juga, kita baca saja mulai ayat, salah ketik itu. Ya, nanti kita tambahkan mulai ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Ya. Tapi karena waktunya kita baca ayat 37 saja. Ya, Matius 22 ayat 37. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu, 1, dengan segenap apa? Hatimu. 2, dengan segenap jiwamu. 3, dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. 40, kita baca 2, 3. Pada kedua hukum inilah terkandung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang maksud saya katakan amin. Yesus berkata begini, ayat 37, Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu, 1, dengan segenap hatimu. 2, dengan segenap jiwamu. 3, dengan segenap akal budimu. Coba. Dalam kitab suci berbahasa Ibrani, yaitu Hafrit Hakadasa, Tuhan Yeshua tidak pernah mengajarkan kita untuk mengasihi Allah, melainkan mengasihi Yahweh. Karena kitab Matai atau Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40 bunyi dan artinya demikian. Wa yomer Yeshua elai wa ahavta et Yahweh Eloheka bekal lefafka ufkal nafseka ufkal madaika suhi hamitswa hakdole wa harisona wa hasnia damtalah wa ahavta lereha kamoka as yedaber Yeshua el hamon haam wa el talmidai lemor, yang artinya berfirmanlah Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua, yang sama seperti itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi firman dan kitab para nabi. Tayangan multimedianya mundur dulu. Ulangan 6 tadi, ayat 5. Ulangan 6 ayat 5 dikatakan begini. Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu, perintah Tuhan, segenap apa? Saya ulang sekali lagi, sesuai dengan bahasa asli firman Tuhan, Ulangan 6 ayat 5 bunyinya bukan kasihilah Tuhan Allahmu, melainkan kasihilah Yahweh Tuhanmu. Hatimu. Yesus ngomong segenap hati, sama. 2, segenap apa? Jiwamu. Yesus ngomong yang sama. Yang ketiga, segenap kekuatanmu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan segenap akal budimu. Tolong kalau baca firman, jangan dimakan mentah-mentah. Baca firman itu kata demi kata itu punya kuasa. Yang percaya katakan amin. Apa yang ditulis di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang kelima sama dengan apa yang ditulis oleh Matius dalam kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Hal ini membuktikan kalau Yeshua itu Yahweh, bukan Allah. Karena yang mengajarkan untuk mengasihi dalam kitab Ulangan itu Yahweh. Sedang yang mengajarkan kasih dalam kitab Matius itu Yeshua. Itulah sebabnya maka dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30 mengatakan Ani waha'af ekhad, yang artinya aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yeshua dan Yahweh itu satu adanya. Kalau soal itu, kalau gitu beda. Sama. Segenap kekuatan itu segenap akal budi. Saya sampai itu dalam bahasa aslinya. Dikatakan begini. Tuhan mau kita mengasihi itu tubuh, jiwa, dan roh kita. Yesus pun menegaskan yang sama. Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Tapi ada satu kejadian yang beda. Manusia kadang-kadang menerima, hafal, tahu, tapi mempraktekannya, maaf, dikurangi. Atau diselewengkan. Saya kasih contoh. Kita buka sama-sama Injil Markus. Kita buka pasal 12. Kejadian yang sama. Saudara lihat. Orang ini hebat. Orang ini luar biasa. Dia cuma selip sedikit. Markus 12 ayat 28 mulai sampai 34. Oke? Kita baca sama-sama. Sama judulnya, hukum yang terutama. Kasih Tuhan Allahmu, segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Markus 12 ayat 28 sampai 34. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat pada orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah apa? Tuhan Allahmu, kata Yesus apa? Dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Yesus komplitkan. Ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bunyi dari kitab Markus pasal 12 ayat 28 sampai 31 itu demikian. Wa ekhat min hasaf rim ba wa yisma otam nitbarim yakdau ofir oto ki haitef ana aldif raihem wa yis alehu maresit kal hamotsot wa yaan Yeshua harisona halohi sema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Echad
wa ahafta et Yahweh Elohika, bekal lefafka, ufkal nafseka, ufkal madaika, ufkal meodeka, zot hamim sua, harisona, wa hasniya, halo, wa ahafta, lereha kamoka, wa ain mitzwa, gedola mistayim ele. Yang artinya, dan setelah mendengar mereka berdebat, ketika mengetahui bahwa dia menjawab mereka dengan jitu, salah seorang dari para ahli kitab itu sambil mendekat menanyai dia, manakah perintah yang terutama dari semuanya? Dan Yesua menjawab kepadanya, yang terutama dari semua perintah adalah, dengarlah hai Israel, Yahweh lah Elohim kita, Yahweh itu satu, dan kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang terutama, dan yang kedua seperti ini, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih besar daripada ini. Coba lihat ke depan sebelum lanjut. Tahukah saudara, dasar kebenaran legally, hukum kerajaan surga, di atas segala hukum di alam semesta ini, ada dua hal ini. Artinya kalau saudara lakukan dua kebenaran ini, Tuhan berjanji, hidupmu akan menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Yang percaya katakan amin. Itu inti daripada kebenaran semuanya. Oke, maju sekarang. Ayat 32. Kita baca, 2, 3. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu, bahwa dia esa dan tidak ada lain kecuali dia. 33, garis bawahi dan perhatikan. Memang mengasihi dia, satu, dengan segenap apa? Hati. 2, dengan segenap apa? Pengertian. 3, dengan segenap kekuatanmu. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jauh lebih utama daripada korban bakaran dan korban sembelihan. Stop dulu. Markus 12 ayat 32 dan 33, demikian bunyi dan artinya. Wa yomer elai hasofer amen Rabbi emet dibarta ki ekhas hu wein ot milfadu ul ahafa oto bekalef ufkal mada ufkal meot wele ehof is et rehu kenafso hi gedola mikal ola wazafak, yang artinya, dan seorang ahli kitab berkata kepadanya, benar guru, engkau berkata atas dasar kebenaran bahwa Elohim itu satu dan tidak ada yang lain kecuali dia, dan dengan mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan, serta dengan mengasihi sesama seperti diri sendiri, hal itu lebih utama daripada segala korban bakaran dan persembahan. Kalau sudah dengar orang menjawab ini, sama apa enggak? Dia confirm apa enggak? Dia setuju apa enggak ahli Taurat ini dengan apa yang Yesus katakan? Apa firman Tuhan katakan? Kelihatan sama. Tapi maaf, ada yang selip. Kenapa? Nanti kita lihat. Yesus jawabnya begini, ayat 34. Baca. Baca dengan keras, 2, 3. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jauh orang itu, bijaksananya. Dan ia berkata kepadanya, garis bawahi, engkau tidak jauh dari apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah atau kerajaan sorga? Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Yesus ngomong begini, jawabanmu kayaknya bijaksana, bukan kebenaran. Tepat sekali jawabanmu, tetapi engkau tidak jauh dari kerajaan surga. Nah gitu dong Pak, kerajaan sorga itu beda loh dengan kerajaan Allah. Yesus itu kalau ngomong, itu to the point. Straight to the point. Dia kalau ngomong, dosamu diampuni, diampuni. Dosamu tidak diampuni, tidak diampuni. Dia berkata to the point. Yesus ngomong, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kira-kira dia masuk kerajaan Allah apa enggak?
Harusnya jawabannya yang benar begini. Kalau dia itu kebenaran yang dia miliki dalam hidupnya sesuai dengan kehendak Allah, Yesus akan berkata, tepat sekali perjawabanmu. Engkau telah masuk kerajaan Allah. Yesua tidak pernah mengajarkan umat-umatnya untuk masuk kerajaan Allah loh Pak. Tetapi masuk kerajaan sorga, kerajaan di mana Yahweh beserta dengan para nabi-nabinya tinggal di sana. Yesus menjawab berkata begini, tepat sekali jawabanmu, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Jadi dia intip-intip. Tidak pernah masuk hidupnya. Apa yang salah? Apa yang keliru dari ahli Taurat ini? Saudara, pengikut kita harus ngikut Yesus. Bukan apa mau kita. Apa kebenaran kita. Apa kehendak Tuhan kita. Tapi kita ikut Tuhan Yesus. Apa maunya. Apa kehendaknya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau engkau lakukan sesuai dengan kehendaknya, hidupmu pasti masuk kerajaan surga. Dan hidupmu mengalami kerajaan Allah yang sesungguhnya. Tepuk tangannya paling meriah. Saya catat di sini. Kenapa ahli Taurat ini, Yesus berkata, Markus 12 ayat 34, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Berarti dia tidak masuk kerajaan Allah. Dia cuma dari jauh melihat kerajaan Allah. Markus 12 ayat yang ke-34, Yesua tidak mengajar orang untuk masuk kerajaan Allah, melainkan kerajaan Elohim, di mana Yahweh pemiliknya. Coba kita baca aja ya. Wayar Yeshua ki hiskil la'anot oto wayomer elai himka lo rakot mimalkut Elohim welo hees ot is lehit wakak umo bitfarim mahayam hahu wa ma'ala, yang artinya, dan ketika melihat bahwa dia menjawab dengan bijaksana, Yeshua berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Elohim, dan tidak lagi seorang pun yang berani menanyai dia. Jadi kalau Anda mengikuti petunjuk Yeshua, Anda akan masuk kerajaan Tuhan, bukan kerajaan Allah, tempat di mana para saleh-saleh Tuhan berkumpul di sana. Banyak orang berbuat baik, tapi tidak semua orang berbuat baik akan selamat. Tapi orang yang selamat oleh karena kasih karunia Tuhan, pasti dia berbuat baik. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jangan tukar kebaikanmu dengan kasih karunia Tuhan. Mazmur berkata kebaikan manusia seperti kain lara yang kotor. Tidak diperhitungkan Tuhan. Bandingkan dengan kata-kata Lukas 23 ayat 43, baca saja. Itu perkataan Yesus waktu di kayu salib. Bertemu dengan orang yang berkata, engkau anak Allah. Kalau engkau anak Allah, Yesus, aku percaya engkau anak Allah. Yesus berkata, hari ini juga kamu bersama dengan aku di mana? Firdaus. Dia masuk kerajaan surga. Bukan dekat, tidak jauh dari kerajaan Allah. Lukas 23 ayat yang ke-43 bunyinya, Wayomer Yeshua elai amen ani omer leha hayom tihye omi began eden. Yang artinya, dan Yeshua berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Mari kita lihat, apa yang keliru? Apa yang miss? Ternyata banyak orang berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi sesama. Ternyata dia miss terus. Kenapa? Karena kasih yang dia buat, kasih yang dia miliki, bukan dengan standarnya Tuhan. Dengan standar dunia, atau standar dirinya sendiri. Hari ini, mari Tuhan memberi jawaban buat kita. Kenapa selama ini kita kayaknya mengasihi, kayaknya kita berbuat sesuatu yang kelihatannya menurut kita untuk orang lain, untuk suami kita, untuk siapa saja yang terbaik. Tapi kok selalu ada saja miss yang keliru. Mari kita introspeksi. Mari kita koreksi. Bagaimana standar kasih yang sebenarnya. Yang mengerti katakan amin. Orang itu berkata begini. Coba kita kembali
ke Markus pasal 12 tadi. Dia berkata begini. Markus 12. Yesus berkata, kasih Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Tapi orang itu menjawab, maju, terus, maju. Maju lagi. Nah, dia menjawab gini, ahli Taurat itu kepada Yesus, dia menjawab, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, bukan harusnya segenap apa? Jiwamu. Dia ganti, segenap pengertianmu. Coba garis bawahi ayat yang ke-33. Dengan segenap kekuatanmu. Dia miss-nya, harusnya dia mengasihi dengan segenap jiwa. Tapi dia ganti dengan segenap pengertian. Yesus itu berkata dengan benar. Dia berkata, kamu dekat dengan kerajaan surga. Karena dia mengasihi Tuhan, bukan dengan standarnya Tuhan. Dengan standar kerajaan surga. Tapi dengan pengertian standar diri sendiri. Saya tidak perlu sanggah lagi karena ayat-ayat tadi sudah saya sampaikan di depan. Jadi tolong saudara bisa perhatikan lagi terjemahan yang benar. Bukan demikian seperti apa yang disampaikan oleh Pak Samuel Kusuma tadi. Pertama dikatakan mengasihi dengan segenap hati, memang benar. Kedua, mengasihi segenap dengan apa? Pengertian kita sendiri. Jangan selewengkan firman. Jangan selewengkan kebenaran Tuhan dengan pengertianmu sendiri. Exactly dalam bahasa aslinya, kata pengertian diambil dari akar kata maunya sendiri. Istilah bahasa Jakarta, mau kue. Sesuka kue. Kelihatannya bagus. Tapi dia meleset sedikit. Dia tidak masuk kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kunci. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini harus dilakukan sepenuhnya. Angkat tangan saudara, amin. Ini kebenaran mutlak yang tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Dia kebenaran yang terbaik. Tepuk tangannya balik meriah buat Allah kita. Saya kasih sebuah gambar tayangan di LCD. Saudara lihat ke depan gambar ini. Oke. Coba lihat gambar ini. Coba tolong lampunya dimatikan, sorot yang ini supaya orang lihat. Coba lihat ke depan atau di layar televisi saudara. Saya cuma tanya. Dari dua gambar yang jadikan satu ini, ya, di LCD agak jelas, sebelah sini sana agak kurang, tapi di televisi agak jelas. Di gambar ini ada pertanyaan ini, ada berapa gambar orang yang saudara lihat? Ada berapa orang di sana? Ada berapa orang? Berapa orang? 3? Siapa yang ngomong 3? Angkat tangan. Siapa yang ngomong 3? Angkat tangan. Punya prinsip, saudara, jangan Kristen memble. Siapa yang ngomong ada 3 orang? Angkat tangan. Siapa yang ngomong lebih dari 3 orang? Loh, gambarnya sama loh. Kok pengertiannya beda? Ada yang ngomong 3 orang, ada yang ngomong lebih. Saya ulang kembali, yang di balkon. Lihat baik-baik. Gambar ini ada berapa orang? Wah, itu anak tunas remaja. 4, 5, 6, 7, 8. Loh, kok berubah-berubah? Gambar yang sama, lukisan yang sama, kok penafsirannya beda? Apa yang beda? Apa yang beda? Karena kita fokusnya pada gambar ini. Kita berpusat pada gambar ini. Sebetulnya, kalau dilihat secara kulit, itu 3. 1, wanita sebelah kanan yang pakai topi Belanda. Sebelahnya kakek tua berkumis. Sebelahnya kakek tua tidak berkumis. Kalau lihat, global 3. Tapi kalau lihat, diteliti, diplototin, itu bukan 3.
Wanita sebelah kanan ini bisa menjadi wanita, jadi juga ibu tua. Gambar sebelah kanan bisa 2 orang. Betul? Betul? Nah, tadi ngomong katanya 1. Betul. 2, betul. Punya prinsip dong. Sebelahnya lagi, saudara lihat ngomong berapa? 2. Bukan 2. 5. Bagian mata, sebelah kiri, sebelah kanan itu orang pakai gitar, pakai topi Meksiko. Di telinga itu 1 orang lagi. Betul? Jadi berapa orang? 3 atau 8? 3 atau 8? Bingung. Ini contoh, banyak orang ikut Tuhan bingung. Banyak orang menafsirkan firman bingung. Kenapa? Karena dia fokusnya cuma gambar. Sekarang orang ribut, saudara. Nama Allah nggak boleh. Pakai nama Yahweh. Cakwe, saudara-saudara. Atau apa? Itu cuma kulit, saudara. Itu cuma, maaf, kelas embek. Pak Samuel Kusuma mengajar agar kita jangan menafsirkan firman dengan semaunya sendiri. Yang semaunya sendiri siapa? Yang semau gue siapa? Ayatnya sama, tetapi pengertian Bapak kok berbeda dengan pengertian saya. Karena Bapak tidak memahami isi kitab dengan baik. Kitab terjemahan yang salah kok dijadikan patokan. Yahweh tidak bisa diumpamakan dengan gambar yang begitu, Pak. Saya punya gambar tersebut. Dan Bapak jangan mengatakan Yahweh dengan Jakwe. Bapak tanpa sadar sudah menghina nama Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakob, dan Tuhannya para nabi. Maaf, Pak, Bapak terlalu berani mengatakan itu. Orang Yahudi saja menghormati nama yang kudus tersebut, tetapi Bapak menghina dengan mengatakan Jakwe dan kelas embek. Teman-teman Bapak yang masih menggunakan Allah, mereka teolog-teolog tidak berani loh Pak mengatakan demikian. Coba Bapak pelajari lagi lah kitab suci dengan benar. Bapak Samuel Kusuma, Anda sedang menyesatkan umat pilihan Tuhan loh. Apakah itu yang Bapak katakan kasih? Dari tadi Bapak mengajarkan kasih, namun ternyata Bapak tidak memiliki kasih dengan mengatakan penyembah Yahweh itu kelas embek. Kalau Bapak yang mungkin sudah kelas kuda merasa benar, seharusnya yang kelas embek Bapak luruskan dong, bukan malah dikutuki. Kristen macam apa Bapak ini kalau begini? Baiklah Pak, saya sebagai yang kelas embek ini mau belajar dari Bapak. Di mana letak kesalahan kami? Jadi Bapak yang tinggal di balik papan ini, silahkan Bapak hubungi pemimpin rohani di kota ini yang sudah memakai nama Yahweh, agar pemimpin rohani tersebut menghubungi saya untuk kita bisa berdialog. Saya mau belajar dari Bapak. Kalau saya salah, saya akan bertobat dan mengikuti ajaran Bapak. Namun kalau Bapak tidak mampu membuktikan kesalahan saya minta Bapak konsekuen ya. Bapak kembali ke ajaran firman yang benar. Setuju? Saya tunggu berita dari Bapak. Sudah tahu, Tuhan mau kita bukan meneliti kebenaran, cuma menurut kita. Ahli Taurat itu mengasihi Tuhan dengan kekuatannya sendiri, dengan pengertiannya sendiri. Dia tidak dapat kebenaran sesungguhnya. Mari kita kembali. Saya kasih gambar yang berikutnya. Saudara akan setuju dengan saya dengan gambar berikutnya. Maju. Gambar 1, 2, no problem. Yang penting kita melihat Yesus Kristus di atas segala-galanya. Kalau Bapak mengajak umat untuk melihat Yeshua HaMasyiah di atas segalanya, Bapak ikuti ajaran Yeshua dong. Yeshua saja tidak mengajarkan umatnya untuk mengasihi Allah, tetapi mengasihi Yahweh. Namun tadi Bapak malah menghina Yahweh. Lah Bapak mengikuti ajaran siapa kalau begini? Bagi umat Tuhan yang mendengarkan sanggahan ini, hati-hati dengan pemimpin Anda ini. Ingat ya, Daud pernah bersalah di hadapan Yahweh.
Umat-umat yang mengikuti malah ikut terkena dampak dari kesalahan pemimpinnya, sehingga sampai terjadi kematian massal. Pemimpin Anda ini sudah berbahaya di hadapan Tuhan loh. Jangan Anda ke gereja hanya karena kebiasaan. Karena gereja tidak menyelamatkan, tetapi Yahweh lah yang menyelamatkan. Coba baca di dalam kitab Yesayahu pasal 43 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain nibal ademosia. Yang artinya, akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Kemudian Lukas dan Rasul Paulus juga mengajarkan untuk memanggil nama Yahweh. Coba baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-21. Kitab ini ditulis oleh Lukas. Kemudian Roma 10 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan kilo asyer yikra vesem Yahweh Yimalet. Yang artinya barang siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Karena memang Yahweh itu juru selamat, sama dengan Yesua. Jadi kalau Anda membenci Yahweh, Anda sama saja membenci Yesua. Coba baca ayatnya di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 15 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan hasne oti hu senegam et avi, yang artinya barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Dan tentu saja berarti barang siapa membenci Bapa, yaitu Yahweh, berarti sama saja dengan membenci Yesua. Karena itu kalau Anda menolak Yesua sebagai Yahweh, Anda bisa mati dalam dosa-dosa Anda. Coba kita baca di dalam kitab Yohanan pasal 8 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan laken amarti lakem kitamutu fakato taikem ta'aminu fiki anihu tamutu fakato taikem. Yang artinya, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia atau Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ayat ini keras. Bukan saya menghakimi Anda loh. Saya tidak punya hak untuk menghakimi siapapun. Tetapi firman-Nya yang mengatakan demikian. Dan untuk Pak Samuel Kusuma, himbauan saya kalau Bapak menyadari kesalahan Bapak, segeralah Bapak kembali ke jalan yang benar dan jangan mengeraskan hati. Saya yakin Bapak akan dipakai Bapak Yahweh dengan luar biasa. Saya dulu juga menolak gerakan ini kok Pak. Banyak orang debat ayat demi ayat. Banyak orang bingung itu, ini, suami, istri. Waduh, kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu. Suami harus mengasihi istrinya. Kamu tidak mengasihi, kita kan janji sehidup semati. Kita masih hidup dibuat mati. KDRT. Suami nggak mau kalah. Kamu kan Tuhan, firman Tuhan berkata, kamu harus, suami harus melindungi istri, begini, istri harus melayani suami. Waduh, macam-macam. Kenapa? Bingung. 3, 5, 8, pusing. Nggak usah pusing. Kita harus tahu, hidup kita ini hanya satu, mengasihi. Loh, kok diganti gambarnya? Kembali kecepatan dia. Kita harus mengasihi Yesus Tuhan kita dengan segenap hati, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita. Fokus kita Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saya setuju dengan ajaran Bapak. Kita harus mengasihi Yeshua HaMashiach. Amin. Saya setuju 100%. Tetapi bukan Yeshua yang Allah loh Pak. Karena Yeshua HaMashiach itu bukan Allah, tetapi Yahweh yang turun ke dunia. Jadi saya kasih gambar yang terakhir supaya saudara ngerti. Kalau sudah melihat kebenaran, maju, next. Kalau sudah mau ambil keputusan, saudara harus melihat masalah hidup saudara, masalah apapun etis. Kita harus dasarnya Alkitab, firman Tuhan.
Apapun dalam hidup kita, itu harus berdasarkan firman Tuhan. Yang sudah katakan amin. Saya juga setuju kalau pembahasan kita itu dasarnya harus firman Tuhan. Saya ulangi, kalau kita berpikir bahwa Yeshua itu Allah, itu bukan firman Tuhan loh Pak. Karena telah terjadi kesalahan terjemahan kitab suci yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, di mana nama Yahweh sudah diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar semua, Allah huruf besar semua, Tuhan T-nya saja yang besar, dan Allah A-nya saja yang besar. Memang saya akui, saya dulu bertobat juga karena LAI. Namun penerjemah LAI kan juga manusia biasa yang tidak bebas dari kesalahan. Namanya juga manusia. Contohnya kesalahan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Coba baca di dalam kitab Iyyub pasal yang kedua ayat yang ke-9. Dalam kitab Tanak dibacanya wa tomer lo isto otka makasik betum matha barech Elohim wamut, yang artinya lalu istrinya berkata kepadanya, masihkah engkau berpegang teguh pada kesalehanmu? Berkatilah Elohim dan matilah. Di sini kita melihat bagaimana istrinya Ayub itu justru menegur Ayub, karena pada saat dalam keadaan menderita, di mana anak-anaknya mati semua, tubuhnya sakit, hartanya hancur, Ayub juga stres, dan dia juga menyalah-nyalahkan Tuhan, mengutuki hari kelahirannya dan sebagainya. Nah karena itulah maka istrinya Ayub menegur, katanya kamu orang saleh, kenapa kata-katanya ngaco begitu? Kalau orang saleh, ya berkati Elohim, kalau udah mati aja deh, daripada hidup ngaco ngomongnya, kira-kira begitu. Namun apa yang diterjemahkan oleh LAI? LAI menerjemahkannya, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi di ayat ini LAI menerjemahkan bahwa istrinya Ayub itu meminta agar suaminya mengutuki Tuhan kemudian mati. Sedangkan di dalam kitab bahasa Ibrani justru dikatakan barak Elohim. Barak itu berkatilah, dari kata dasar baruch yang artinya adalah berkat. Kesalahan lain misalkan dalam kitab Yekeskel atau Yeskel pasal 34 ayat yang ke-16. Dalam bahasa Ibrani berbunyi et haufadet avakes we et hanidakat asif welanis beret ekefos we et hakola akasek we et hasmena we et hakazaka asmit erena femispat, yang artinya aku akan mencari yang hilang, dan aku akan membawa pulang yang tersesat, dan aku akan membalut yang terluka, dan aku akan menguatkan yang lemah. Namun aku akan menghancurkan yang gemuk dan yang kuat. Aku akan menggembalakan mereka dengan keadilan. Dan dalam bahasa Inggris, King James Version juga mengatakan, I will seek that which was lost and bring again that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick. But I will destroy the fat and the strong. I will feed them with judgment. Namun LAI menerjemahkannya, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi di sini kita melihat bagaimana LAI juga ada kesalahan-kesalahan penerjemahan, khususnya tentang masalah nama Yahweh, sehingga nama Yahweh jadi tidak dikenal di Indonesia, malah dikutuki oleh umatnya sendiri, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Samuel Kusuma tadi, sehingga Pak Samuel menganggap Yahweh itu jakwe, semacam makanan. Kasihan sekali. Namun saya bersyukur, mudah-mudahan dengan adanya CD Sanggahan ini Pak Samuel berkenan untuk bertobat, dan saya yakin Bapak pasti akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saya gambarkan di sana ada gambar burung merpati.
Roh Kudus harus mengurapi kita. Ada hikmat, ada urapan Tuhan. Kemudian akan muncul kesadaran etis. Baru saudara akan muncul hati nurani ikut bersaksi. Baru saudara akan mengambil keputusan dengan masalah-masalah saudara hadapi. Dasarnya Alkitab, dasarnya kebenaran Tuhan. Maka keputusanmu tidak akan pernah salah. Keputusanmu benar, keputusanmu baik. Karena dasarnya benar, dasarnya kemuliaan. Kebenaran tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus. Mari kita berubah. Mari katakan sama-sama dengan saya mau berubah. Saya mau berubah. Kalau saya lihat istri, lihat suami, lihat orang lain dengan kacamata kasih, saya yakin saya lihat dia kasih. Amin. Kalau kacamata saya selama ini benci, saya lihat orang apapun benci. Tapi kalau kacamata kita kasih, maka kita akan lihat orang lain kasih, mengasihi. Saya menyampaikan teguran kepada Bapak Samuel Kusuma melalui sanggahan ini juga dengan kasih. Saya mengasihi Bapak. Saya rindu Bapak mengerti masalah nama Yahweh, sehingga Bapak akan dipakai oleh Yahweh. Mari kita berubah, kembali ke kebenaran firman Tuhan. Khotbah Bapak bagus. Saya yakin Bapak dapat mengkaji sanggahan saya ini dengan hati yang damai, tidak dengan hati yang panas, tetapi dengan kasih. Pagi ini, di hadapan kita ada perjamuan kudus. Bukti kasih Yesus yang terbesar. Bukti cinta kasih Yesus yang bukan cuma berteori, tapi dia membuktikan pengorbanannya. Amin. Kita mulai berdiri sama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Demikianlah sanggahan saya. Dan untuk Pak Samuel Kusuma, saya mohon dimaafkan jika kata-kata saya menyakiti hati Bapak. Saya yakin Bapak di sorga juga sakit kalau dikata-katai yang tidak-tidak. Dan untuk semua pendengar, selamat melakukan aktivitas. Yahweh Elohim di dalam nama Yeshua HaMashiach menyertai dan memberkati Anda semua. Amin.